Yakobus 5 ayat 16. Kalau sudah dapat katakan dahsyat. Dahsyat. Kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan judul menjadi pribadi yang mengubahkan krisis COVID-19 menjadi berkah. Ya, menjadi pribadi yang mengubahkan krisis COVID-19 menjadi berkah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dunia yang kita hidup saat ini adalah dunia yang sedang penuh dengan kesulitan. Ya, kita tahu dimulai dengan COVID yang terjadi di kota Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, dan dampaknya Bapak Ibu Saudara itu luar biasa. Karena bukan saja ya dalam bidang tertentu, tapi semua aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh karena COVID-19. Ya, baik itu ekonomi, bisnis, ya, pekerjaan, bahkan sampai ke dalam gereja. Ya, saya melihat luar biasa di tempat ini masih banyak orang yang mau datang berkumpul. Ya, ada banyak gereja yang sekalipun sudah dibuka untuk ibadah, banyak orang takut untuk datang ke gereja. Ya, saya baru pulang dari Sorong dan saya bisa melihat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan ada banyak orang yang sudah manja dan ikut ibadah online, karena kalau saudara signal bagus saudara bisa online live di YouTube atau live di Facebook, dan banyak orang sudah manja. Nah, bukan saja itu ya kehadiran, tapi jujur aja Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak terjadi di sini ya, tetapi di banyak gereja di Jawa Bapak Ibu Saudara, dampaknya itu sampai kepada keadaan keuangan gereja. Ada gereja yang di kota besar di Jawa yang satu kali ibadah itu satu minggu itu bisa 10 miliar pemasukan, itu turun sampai 1 miliar. Luar biasa. Nah, krisis yang sedang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan besarnya adalah siapa yang bisa ubah? Ya, kita tahu WHO pun begitu banyak kesulitan menghadapi ini. Dunia sulit, pemerintah juga sulit, ya. Karena kalau pemerintah izinkan, terjadi lagi penularan yang luar biasa, dan begitu dihambat pengaruhnya kepada ekonomi dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan ini adalah sesuatu yang sulit, tetapi pertanyaannya sekali lagi, siapa yang bisa mengubah? Ya, saya percaya yang bisa mengubah keadaan dunia, situasi dampak dari COVID adalah orang-orang percaya. Amin. Amin. Adalah orang-orang percaya. Kenapa? Karena saya dan saudara, firman Allah menjamin bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, bahkan Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa kalau mereka berdoa di dalam bait Allah, dalam 2 Tawarik 7 ayat 15, Tuhan berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, pada waktu bait Allah ada. Persoalannya sekarang bait Allah sudah tidak ada. Ya, di mana yang Tuhan dengar? Yesus berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Amin. Yesus berkata bahwa engkau rumahku disebut rumah doa. Dan Bapak Ibu Saudara, rumah Tuhan itu adalah saya dan saudara.
karena hanya kita yang dapat mengubah situasi ini. Amin. Itu sebabnya justru dalam situasi krisis oleh karena COVID-19, orang-orang percaya harusnya ada orang-orang yang mulai bangkit dan berdoa. Amin. Amin. Saya sambil bicara Tuhan bawa pikiran, jadi saya bicara tentang Elia, ya. Kita baca tentang Elia. Kenapa Tuhan harus menempatkan Elia 1 tahun di tepi sungai Kerit? Saya percaya itu adalah latihan terbaik buat Elia berdoa di tepi sungai Kerit. Sehingga waktu dia keluar dari sungai Kerit, perjalanan pelayanan yang penuh dengan mujizat-mujizat. Tetapi saya juga pernah membaca satu ungkapan lucu, saudara, cerita lucu. Katanya hati-hati juga dengan doa, ya, doa benar, baik, penuh dengan kuasa bisa berubah, tapi hati-hati dengan doa, ya, karena ada satu anak muda miskin, ya, yang berdoa karena dia sulit, miskin dan tidak ada pekerjaan, dia berdoa, Tuhan, saya mau satu waktu saya cuma goyang-goyang kaki dan uang masuk. Iya. Dan apa yang terjadi? Dia besar dan dia jadi tukang jahit. Tinggal goyang-goyang kaki dan uang. Ya. Ada satu anak muda juga susah, miskin, berdoa juga, Tuhan, saya susah, saya mau Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya cuma kipas-kipas uang masuk. Dan satu waktu dia jadi penjual jagung manis, saudara. Tinggal kipas-kipas jagung. Jadi doa harus betul-betul jelas, ya. Doa tujuannya jelas. Nah, kita sedang belajar tentang Elia. Elia adalah seorang nabi yang bagi saya penuh dengan banyak kekuatan. Ini kita akan belajar, tapi intinya seperti itu. Dan Elia adalah nabi yang luar biasa. Hanya satu-satunya nabi yang Alkitab Yesaya menubuatkan bahwa akan ada seorang yang akan muncul yang akan berjalan dengan roh dan kuasa Elia. Amin. Bayangkan Elia menjadi model nabi yang akan muncul dalam perjanjian baru yang kita tahu itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Nah, ini adalah sesuatu yang ketika dia berjalan, pelayanannya adalah pelayanan profetik. Apa maksudnya? Pelayanan kenabian. Saat ini kita membutuhkan satu pelayanan kenabian, yaitu suatu pelayanan, satu kehidupan yang penuh dengan doa, yang penuh dengan kata-kata profetik, kata-kata yang penuh dengan kuasa, sehingga orang akan diubahkan, orang akan diselamatkan. Apa yang saudara katakan itu yang terjadi. Yes. Amin. 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 Nah, kita sedang ada dalam situasi yang sulit seperti ini. Karena itu Bapak Ibu saudara, betapa pentingnya kita semua mengambil keputusan untuk mulai berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena kita percaya bahwa doa-doa kita itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada dua hal yang kita bisa belajar menjadi pribadi yang mengubahkan krisis COVID-19 menjadi berkat, yaitu pribadi yang tidak putus asa melihat dirinya sendiri. Yakobus mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Dalam terjemahan lama dikatakan, adapun Elia itu sama sifatnya dengan kita. Nah, mari kita akan lihat. Elia disebut manusia biasa, sifatnya sama dengan kita. Apa yang ditunjukkan oleh Elia? Kalau kita baca dengan baik kisah Elia, kita akan menemukan bahwa Elia adalah pribadi yang penakut. Ya, dia melakukan mujizat, dia menurunkan api dari langit, ya, dengan otoritas Allah. Dia dapat menurunkan api dari langit, tetapi kemudian dia ketakutan, ya, dengan Isabel yang adalah istri Ahab. Berani lawan Ahab, tapi takut lawan istri. Ya, ini disebut bapak-bapak yang DKI. DKI itu dibawa ketek istri. Ya, ya. Nah, saya berharap di jemaat bagian tidak ada
Bapak-bapak DKI. Tapi intinya Elia adalah seorang yang penakut. Takut. Ya, dia takut sampai dia lari. Mungkin ada sifat yang lain, dia gampang untuk putus asa. Dia gampang untuk stres, gampang untuk salahkan Tuhan. Nah, saya pikir ini sesuatu yang manusiawi. Ya, kita juga banyak yang mungkin dengan COVID ini kita mulai takut dengan masa depan, takut dengan masa tua, takut dengan kesehatan. Ya, ada orang yang saking takutnya, saudara-saudara. Ya, ada orang Cina yang saya dengar di Manado, saking takutnya itu, kalau dia orang belanja, saudara-saudara, orang kasih uang langsung dia hendak di eksaku. Ya, tiap uang dia hendak, saking takut virus. Ya, nah memang kita harus prokes. Ya, saya lihat luar biasa jemaat luar ini tidak ada yang pakai masker. Ya. Jadi saya tadi agak bingung juga mau pakai masker atau tidak. Jadi saya bawa karena saya lihat kebanyakan tidak pakai masker, bahkan kelihatannya semua tidak pakai masker. Saya takut nanti saya dinilai orang tidak beriman. Ya, oke, situ juga bagian dari iman. Ya, taatlah dan tunduklah kepada pemerintah, itu firman Tuhan. Ya, jadi kembali, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Elia adalah seorang yang penuh dengan Tuhan. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada dia, Elia menjadi pribadi yang luar biasa karena dia tidak fokus kepada ketuhanan. Ya. Kenapa kita orang Kristen, kenapa anak-anak Tuhan tidak maju? Persoalannya bukan saudara seperti apa. Persoalannya saudara hanya fokus kepada kekurangan saudara, kelemahan saudara. Ya. Saya baru kembali dari Sorong dan di satu gereja saya harus melayani beberapa orang Waria di situ. Jadi kami duduk cerita-cerita dan mereka mulai cerita, wow, orang Waria sekarang luar biasa. Banyak yang jadi brimo, jadi polisi, jadi angkatan laut, tes lulus. Ya kan? Karena tes itu tidak tanya asal kamu dari mana kan? Ya. Betul nggak? Kita udah bilang dari Wario udah lulus. Ya. Enggak kan? Iya. Tes itu kan kemampuan. Seringkali saudara-saudara kita melihat diri kita dan kita menjadi kecewa. Padahal tahu saudara bahwa Allah tidak peduli dengan masa lalu. Amin. Amin. Allah juga tidak peduli dengan masa sekarang. Ya. Sudah mengerti maksudnya? Allah lebih peduli masa depanmu. Dan Allah ingin engkau berdoa, engkau berseru kepada Dia, engkau berharap kepada Dia, engkau mulai menaikkan doa-doa yang besar. Tidak peduli keadaan. Ada yang ungkapan bilang begini, tidak peduli saudara lahir di mana. Ya. Persoalan yang paling penting adalah saudara mati di mana. Ya. Tidak peduli saudara lahir di apa? Degu-degu. Ya. Tidak peduli. Yang paling penting adalah saudara mati seperti apa. Nah, untuk mengubah itu, sekali lagi, kita perlu datang kepada Tuhan. Amin. Kita perlu berdoa. Kita perlu meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Dia punya rencana yang besar bagi kehidupan kita. Amin. Saya ingat kalau Bapak Ibu saudara masih ingat, dan saya masih ingat. Sebelum saya pindah dari Gainolo ke Manado, saya pernah berakhir di sini. Ya, dan saya bicara untuk saudara berdoa supaya jalan masuk. Ya, saya tahu sudah doakan sudah dia. Tapi waktu itu, hari itu saya bilang saudara perlu berdoa supaya jalan masuk, saudara perlu berdoa supaya listrik masuk, dan kenyataannya jalannya mulai masuk. Amin. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Ya. Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar sesuai dengan doa kita.
Ya, karena kalau kita baca Elia, mungkin seperti para pendeta, kalau Elia boleh dia berdoa hujan turun, dia berdoa hujan berhenti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beberapa hari kemarin saya baca berita, ya, ada seorang ibu dari Timor, ya, sekarang dia menjadi orang penting di kota Darwin di Australia. Dia menentukan kemajuan kota itu. Dan saya perhatikan malam, dia orang asli Timor, suku Timor. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Yang penting kita mulai bergerak untuk melihat hal-hal yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang kita bisa belajar menjadi pribadi yang membuat krisis COVID-19 menjadi berkat adalah berani meminta dengan iman. Ya, di sini dibutuhkan saudara mau seperti apa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Yang penting saudara datang kepada Tuhan, saudara mau bertobat, saudara mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Yang kedua yang paling penting yang mengubahkan segala sesuatu adalah iman saudara. Amin. Adalah iman kita. Perbedaan Elia dengan nabi-nabi yang lain, perbedaan Elia dengan orang beriman pada waktu itu adalah iman. Dia melihat krisis yang terjadi di Israel, krisis rohani, terjadi penyembahan berhala, Isabel menguasai bangsanya, di mana dia membawa penyembahan kepada Baal, ya. Dia di mana ada pembunuhan kepada nabi-nabi Baal, nabi-nabi Tuhan. Di dalam situasi seperti itu, Alkitab mengatakan Elia berdoa supaya hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dan Allah mendengar doanya. Ya. Bahkan kalau saudara baca, Elia merasa bahwa dia hanya satu-satunya nabi yang tersisa. Memang ternyata masih ada 400 nabi yang lain disembunyikan dalam gua. Tetapi dia sendiri, tapi dia dapat menentukan situasi bangsanya. Dia dapat menentukan apakah ada berkat Tuhan yang turun atas bangsanya atau tidak. Dan doa yang penuh dengan iman ini, saudara, itu yang membuat perbuatan-perbuatan Tuhan nyata di atas kehidupannya dan pelayanan. Tuhan mau supaya saya dan saudara, ya, belajar sebagai orang percaya, sadar bahwa iman itu sesuatu yang penting. Ya, dalam pengiringan kita dengan Tuhan yang membuat perbedaan, ya, itu iman kita. Perhatikan, waktu Yesus ada di bumi, setiap kali Yesus menyembuhkan orang, apa yang Yesus bilang? Imanmu dalam menyelamatkan engkau, imanmu dalam menyembuhkan engkau, imanmu. Jadi iman itu sesuatu yang penting. Kalau kita punya iman, kalau kita datang dengan iman, ya, maka saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi. Dalam ayat yang ke-16 kata dengan yakin, ya, orang beriman yang berdoa dengan yakin itu dalam bahasa Yunani-nya isko, ya. Nah, isko itu adalah doa suatu keyakinan yang mengalahkan, suatu keyakinan yang makin berkuasa. Jadi seorang yang berdoa dengan iman, dengan yakin, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kuasa, maka mukjizat pasti terjadi. Amin. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Ya, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang besar. Dan kalau saya dan saudara percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka saya dan saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Di dalam firman Allah yang hidup, dari ayat yang ke-16 di situ dikatakan firman Allah yang hidup, hendaklah saudara sekalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya saudara disembuhkan. Doa yang sungguh-sungguh jadi orang yang benar memiliki kuasa yang besar
hasil yang menakjubkan. Jadi kalau saudara orang benar, nah mungkin ada yang bilang, "Oh pendeta, saya ini tidak benar, saya masih gagal, saya masih jatuh." Yakobus tidak punya maksud orang benar itu orang sempurna. Ya. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Amin. Sebagai orang percaya, waktu saya dan saudara datang kepada Tuhan, berdosa mengaku dosa, kita adalah orang benar. Ya, kalau saudara membaca surat Korintus, di situ saudara akan menemukan bahwa orang Korintus itu hidup dalam perzinahan. Bahkan ada yang tidur dengan istri ayahnya. Ya, itu satu perzinahan yang memalukan di jemaat Korintus. Tetapi Paulus memulai suratnya kepada jemaat Korintus, dia bilang, "Hai orang-orang kudus yang ada di Korintus." Paulus tidak punya maksud bahwa semua orang Kristen yang ada di Korintus kudus, tapi mereka dikuduskan oleh Allah. Mereka dibenarkan oleh Allah. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati mengaku dosa, kita adalah orang benar. Dan karena kita orang benar, kita memiliki kuasa yang besar. Dan kita dapat berdoa dan membawa hasil yang menakjubkan. Amin. Karena doa orang benar itu penuh dengan kuasa. Amin. Saya ingat akan Musa. Ya, beberapa pengkhotbah mengatakan waktu dia diusir, ya, ke padang gurun Midian selama 40 tahun. Musa seperti menjadi kecil hati, tetapi dia terus berdoa. Tongkat yang dia pegang itu menjadi tempat air mata dagunya. Dia tahu sambil mengembalakan kambing domba mertuan, dia tahu dagunya di tongkat itu, dan dia mulai berdoa. Dia mulai menangis bagi bangsa. Dan dari doa-doa itu, bayangkan 40 tahun, tapi Tuhan dengar doa. Amin. Tuhan dengar doa kita. Kalau kita doa dengan iman, mungkin kita penuh dengan kekurangan. Karena kalau saudara lihat juga Musa dari seorang jenderal besar, kemudian dibuang diusir dari Mesir. Dia menjadi orang yang kecil hati, tidak percaya diri. Bahkan dia bilang kepada Tuhan, dia tidak pandai bicara. Ada beberapa penafsiran intinya. Tetapi Musa sadar bahwa hanya dengan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, dia dapat melakukan hal-hal yang besar, dapat melihat hal-hal yang luar biasa. Namun gunakan iman yang Tuhan berikan. Bagaimana supaya kita bisa beriman? Cintai firman. Tadi dalam doa saya berkata bahwa inilah waktunya manusia tidak hidup dari roti tapi dari firman Allah. Sudah harus mulai belajar hidup dari firman Allah. Ya, banyak orang sebagai orang beriman untuk keadaan menjadi lebih baik. Tapi dalam sisi yang lain, sebagai orang percaya, kita tahu keadaan firman Allah berkata dunia makin jahat. Untuk bisa kita kuat di dalam menghadapi semuanya, hanya dengan iman kepada Tuhan. Berdoa, tuangkan doa iman, maka saudara akan lihat mujizat Tuhan. Nah, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan kisah hidup saya sendiri. Saya ikut Tuhan waktu saya masih SMP. Saya lahir dalam satu keluarga yang miskin. Saya anak ke-8 dari 8 bersaudara. Saya anak terakhir dan hidup dalam kemiskinan, tidak hanya bisa sekolah dan sampai di SMA. Tapi saya pengen kuliah, jadi pendeta. Ya, nah saudara, saya ingat karena kami miskin dan di desa, itu di belakang rumah kami ada kandang babi. Ya. Dan karena papa saya bukan orang Pentakosta, jadi dia tidak suka kalau kita berdoa sambil menangis-menangis. Ya. Nah, karena di dalam rumah yang Pentakosta cuma saya dengan kakak saya yang kedua. Ya, dan di atas saya. Ya, yang lain semua bukan Pentakosta. Jadi orang tua saya tidak suka. Nah, saya mengambil keputusan untuk berdoa berseru kepada Tuhan. Saya berdoa di kandang babi. Dan tahu saudara, saya berdoa untuk kuliah di Jawa. Tahun
tahun itu sudah sekitar hampir tahun 1987, 86, 87, ya, saya berdoa kepada Tuhan untuk kuliah di sana. Nah, saya mau katakan itu mustahil. Kenapa? Karena orang di kampung saya, saudara, daerah saya miskin. Memang sebenarnya itu daerah pertanian, tapi karena keadaan alam tidak ada lagi air di kali, sehingga persawahan tidak dikerjakan. Kalau sawah jadi kan biasanya daerahnya maju, ya. Tapi kan tidak bisa kerja sawah. Jadi kami di dalam desa itu miskin sampai dapat dikatakan orang yang keluar untuk naik kapal putih tahun itu. Untuk naik kapal putih saja bisa dihitung dengan jari, ya. Jangan naik pesawat, naik kapal putih saja. Nah, saya juga belum pernah keluar ke kampung, ya, dalam tanda kutip. Jadi saya berdoa untuk jadi pendeta. Dan singkat cerita, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa. Akhirnya Tuhan buka jalan, saya bisa kuliah di bawah. Saya selesai. Dan saya ingin cerita kepada saudara, dahsyatnya doa itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Amin. Dia menjawab doa kita, saudara, itu dengan cara yang luar biasa. Ya, saya baru baca tadi malam satu buku, baru awal saja. Tapi saya sangat diberkati karena dalam buku itu dikutip Efesus 3 ayat 20, ya. Efesus 3 ayat 20, ya. Kalau di dalam terjemahan The Message, saudara-saudara, itu ditulis seperti ini. Ayat ini berbunyi seperti begini: Tuhan dapat melakukan apa saja, jauh melebihi apa yang dapat kita bayangkan dan duga atau minta, di dalam impian kita yang terbesar sekalipun. Jadi Tuhan dapat melakukan, menjawab doa kita yang kita minta itu melebihi impian kita. Jadi kalau saudara punya impian kuliah di Manado, Tuhan dapat jauh melakukan itu agar dia bisa bawa saudara ke luar negeri. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya ketemu orang tua di Manado dan dia kuliah di Australia. Ya. Nah, orang tua saja bisa kuliah di Australia, apalagi orang tua ini. Amin. Amin. Ya. Artinya saudara, nah saya kembali kepada kesaksian saya. Saya pergi ke sekolah teologi hanya mau jadi gembala, pendeta, karena itu yang jadi pilihan. Jadi saya doakan untuk jadi pendeta, sampai mau tamat pun mau jadi pendeta, ya. Tapi saya ingin cerita kepada saudara, Tuhan menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, melampaui impian kita. Yang penting kemudian berdoa dulu. Jadi Tuhan bawa saya, saudara, Tuhan, saya mau tamat. Itu saya dipanggil oleh pengurus departemen misi Sigandeman Allah sekaligus pimpinan sakti waktu itu Pak Ruki. Dia panggil saya dan dia bilang, Frans, siap berangkat ke Ambon jadi dosen. Dan saya kaget, karena saya bukan orang pintar di kelas. Ya, Ibu Christine tahu. Ya, ini saya pas-pasan. Nah, memang karena tidak sungguh-sungguh belajar sih, banyak bermain bola, ya. Jadi itu saya pas-pasan. Jadi saya bilang, sampai saya bilang kepada Pak Rukin, Pak, saya ini tidak cukup, saya tidak pintar, saya tidak pernah juara. Malah sekarang anak saya kecil nilainya 3,9. Saya bilang, waduh, pintar juga. Karena papa dulu hanya 2,5 saja, ya. Hanya 2,5 pas untuk S1, ya. Kalau enggak juga saya tidak bisa dapat S1, saudara, ya. Pas untuk S1. Tapi sekarang anak saya 3,9. Saya bilang, luar biasa. Dan saudara Pak Mupini bilang kepada saya, Hans, orang mengajar itu kan belajar. Jadi kamu belajar saja dan mengajar. Saya bilang, iya juga, ya. Jadi saya berangkat ke Ambon. Dan sudah tahu bahwa Tuhan membawa saya dalam pelayanan yang bagi saya
itu mustahil. Bahkan saya tidak doakan. Ya, teman saya bilang apa kepada saya? Kan kamu kayak apa mau bikin apa? Karena kan tahu kan saya itu orangnya sampai lucu. Jadi kamu mau main bola nih? Kamu? Saya juga. Iya juga ya. Teman-teman saya tidak percaya. Tapi Tuhan percaya. Mungkin banyak orang di sekitar saudara tidak percaya saudara akan berhasil. Tapi Tuhan percaya. Amin. Yang dia mau engkau yakin. Dia mau yang bersungguh-sungguh berdoa. Dia mau yang percaya dia. Bukan saja untuk masa depan, untuk rumah tangga, perubahan, ekonomi, pekerjaan. Tidak ada yang mustahil dari Tuhan. Amin. Kalau engkau percaya, engkau mulai berdoa, engkau dapat mengubah secara hidup, engkau dapat mengubah secara keluarga, engkau dapat mengubah secara keluarga, engkau dapat mengubah secara almayarama, engkau dapat melihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan dapat melakukan jauh melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Jauh melebihi impian kita yang terbesar, yang masih bekerja. Bahkan di akhir zaman ini dia akan lebih lagi bekerja. Kenapa? Karena dia mau jadikan saya dan saudara menjadi kesaksian, tanda dan alamat kebenaran. Yes, amin. Waktu orang lihat saudara kita berkata, wah, dia dari gua yang lebih luar biasa. Tuhan berkati dia. Amin, amin. Tuhan berkati, Tuhan promosikan dia. Tuhan berkati dia. Tuhan ubah segala Amin. sesuatu. Tidak ada yang mustahil.